Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan negara sosialis, yakni Polandia dan Venezuela. Next. Baik, anggota kelompok kami yang pertama ada Roshidatul Faras 2004 326 19237. Kemudian ada Satria Agung Wijaya 2004 326 29242. Kemudian ada Sukma Abdul 2004 326 19286, Rizka Amanta 2004 326 19299, dan Yoga Taruna 2004 326 19230. Next. Yang pertama, kami akan membahas mengenai sejarah negara Polandia. Negara Polandia mengalami masa kejayaan pada abad ke-18. Setelah diserang terus-menerus oleh tetangga yang kuat, akhirnya dibagi antara Rusia, Austria-Hungaria, dan Jerman. Pada akhir abad ke-19 ini, sebagian besar orang Polandia terlibat dalam perjuangan melawan Nicholas II dan autokrasi Rusia. Tokoh-tokoh perjuangan ini adalah Rosa, Leo, Roman, dan Joseph. Revolusioner Polandia lainnya seperti Rosa, Karl, Felix, dan juga Leo menentang Perang Dunia Pertama dan bergabung dengan orang lain di Rusia seperti Vladimir Lenin dan Leon dalam menyerukan tentara untuk menggunakan senjata mereka untuk menggulingkan Nicholas II. Negara Polandia ini tercatat sebanyak 43 kali berjuang melawan kolonialisme untuk merdeka. Negara ini beberapa kali harus berperang dengan negara sekitar seperti Jerman dan juga Soviet. Next. Kemudian perekonomian dan kekayaan negara Polandia. Negara Polandia ini disebut sebagai negara dengan kondisi ekonomi terbesar di Eropa. Bahkan, negara ini mampu menghindari resesi yang pernah terjadi pada tahun 2008 hingga 2009. Perekonomian negara Polandia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan pendapatan domestik bruto telah mencapai 1,111 triliun US dollar pada tahun 2017 dan pendapatan per kapita sekitar 29.300 US dollar. Sektor andalan negara Polandia adalah industri permesinan, besi dan baja, industri kimia, pertambangan batu bara, kaca, tekstil, perkapalan, hingga pengolahan makanan dan minuman. Selain itu, Polandia juga mempunyai cukup banyak sumber daya alam, mulai dari batu bara, tembaga, seng, belerang, gas alam, garam, dan timbal. Bahkan cadangan batu bara di Polandia termasuk yang terbesar di dunia. Kemudian pada sektor pertanian juga mendukung perekonomian negara ini, yakni berasal dari hasil kentang, gandum, gula bit, oat, dan barley. Sedangkan di bidang peternakan berasal dari olahan daging seperti ham dan sosis yang diekspor ke berbagai negara. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ialah kebijakan negara dari Polandia. Reformasi yang pertama ada kebijakan pertama yaitu reformasi pertanahan. Merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan hak atas tanah, sifat, kekuatan, dan distribusi dari kepemilikan tanah tersebut. Reformasi pertanahan ini lebih mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seseorang atas kepemilikan tanahnya, di mana terdapat dasar hukum yang mengikat pemilik tanah yang dimiliki tersebut. Reformasi pertanahan ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dengan mengatur sistem pertanahan secara bebas, tetapi tetap mengikuti hukum yang berlaku. Yang kedua, ada kebijakan reformasi agraris atau agraria, di mana reformasi ini mencangkup kebijakan dalam bidang kredit, pelatihan, penyuluhan, penyatuan tanah, dan lain-lain. Reformasi agraria ini merupakan suatu istilah yang dapat merujuk pada dua hal. Secara sempit, istilah tersebut merujuk pada distribusi ulang, maksudnya distribusi ulang pertanian atas prakarsa atau dukungan pemerintah.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sejarah negara Venezuela. Venezuela adalah negara yang merupakan bekas negara jajahan Spanyol yang memperoleh kemerdekaannya pada awal abad 19. Pasca kemerdekaan Venezuela tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Sepanjang sejarahnya, pasca kemerdekaan, Venezuela terus melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan negaranya agar mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Memasuki abad ke-20 bersamaan dengan diterapkannya sistem demokrasi, Venezuela mulai fokus pada manajemen sektor industri minyak. Pemerintah menjadi satu-satunya elit yang mengendalikan perekonomian di mana sebelumnya masih dikendalikan oleh elit-elit tradisional. Pada saat itu, mulai diterapkan korporatisme dan klientalis di mana pendapatan dari sektor minyak dapat dikelola sehingga distribusi pendapatannya mengalami peningkatan. Terjadi penurunan angka kemiskinan, serta adanya kemajuan pada sektor layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Seiring berjalannya pemerintahan demokratis serta kebijakan-kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Venezuela tidak berjalan mulus sesuai harapan. Pada tahun 1979, perekonomian Venezuela mulai menurun dan menjadi awal mula terjadinya krisis berkepanjangan. Lalu selama masa kepemimpinan Presiden Carlos Andrés Pérez, kondisi internal Venezuela terus memburuk hingga pemerintah mengambil langkah kebijakan neoliberal yang ditawarkan oleh International Monetary Fund, di mana kebijakan tersebut menuntut adanya privatisasi industri milik negara, penghapusan subsidi, dan devaluasi mata uang. Pengambilan keputusan tersebut ternyata tidak membawa Venezuela pada keadaan yang lebih baik. Krisis terus terjadi hingga menempatkan Venezuela pada posisi pertama sebagai negara dengan kesenjangan distribusi kekayaan di mana mencapai 19 kali lipat dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Pada saat itu, kesejahteraan hanya dinikmati oleh kaum borjuis Venezuela. Dinamika ekonomi dan pemerintahan yang tidak stabil terus-menerus terjadi hingga terpilihnya Hugo Chavez pada tahun 1999 yang dikenal sebagai pemimpin karismatik sekaligus kontroversial. Hugo Chavez dikenal sebagai tokoh presiden yang populis karena berhasil membawa Venezuela pada taraf perekonomian yang lebih baik. Chavez menciptakan kesejahteraan melalui penerapan ekonomi sosialis modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roshidato. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan negara Venezuela. Kebijakan Hugo Chavez yang berlangsung di Venezuela dan kerjasamanya dengan beberapa negara lain di Amerika seperti Kuba, Bolivia tentu saja sangat bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pada umumnya. Seperti halnya melibat gandakan anggaran sosial yang oleh IMF disebut juga sebagai pemborosan, nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang menyangkut hajat orang banyak. Oleh karena itu, IMF menganjurkan untuk diprivatisasi, aturan-aturan ketat bagi investasi dan liberalisasi, serta pajak progresif yang oleh IMF dianjurkan untuk dibuat lebih fleksibel dan bebas. Adapun beberapa program pemerintahannya antara lain, yang pertama ada pembaruan ekonomi, lalu ada juga reformasi sistem keuangan negara, ada pembentukan ALBA, lalu pembentukan Bank Selatan, yang selanjutnya menangkal propaganda Amerika Serikat, lalu mendirikan Dana Pembangunan Nasional, dan juga diversifikasi ekonomi, lebih dipusatkan untuk mengurangi ketergantungan ekspor minyak ke Amerika Serikat. Dan selanjutnya ada mendirikan badan usaha milik negara, lalu nasionalisasi perusahaan, dan juga pembentukan aliansi global, didirikan dalam rangka upaya untuk membebaskan Venezuela dari mekanisme keuangan kapitalis. Lalu program pemerintahan yang terakhir ada pembaruan kontrak minyak di Venezuela. Untuk penjelasan yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari negara Venezuela. Yang pertama adalah kelebihannya. Harga bahan bakar minyak atau BBM di Venezuela termurah di dunia. Selain itu, negara yang ada di daerah tropis itu punya tanah yang subur. Dengan kekayaan alami, Venezuela seharusnya menjadi negara makmur. Dan yang selanjutnya, yaitu kekurangannya. Venezuela saat ini mengalami krisis multidimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan politik. Sekitar 80% warga Venezuela dikategorikan miskin, malah banyak yang kelaparan di negaranya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.